Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulida dari Prodi PGMI semester 5 pagi, Universitas Sunan Giri, Surabaya. Kali ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran berkaitan dengan model desain pembelajaran. Di sini saya akan menerangkan mengenai 3 model, yaitu model Bella-Benetti, model Briggs, dan model CAM. Yang pertama akan kita bahas adalah model Benetti. Di sini sudah bisa kita lihat ada bagan ya, atau peta konsep dari model Benetti ini. Ada langkah-langkahnya dari langkah-langkah 1 sampai langkah-langkah ke-6. Langkah-langkah 1 meliputi formulate objektif, develop test, analyze learning test, design system, implement and test output, dan change to improve. Lalu akan saya jelaskan satu persatu apa itu langkah-langkah tadi. Yang pertama adalah formulate objektif atau merumuskan tujuan. Jadi harus dirumuskan dulu tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan itu seperti apa. Lalu analyze learning test, analisis tugas pembelajaran. Develop test, yaitu mengembangkan tes. Lalu design system, mendesain sistem instruksional. Implement and test output, yaitu melaksanakan kegiatan atau melakukan tes hasil. Ini biasanya yang disebut dengan ulangan seperti itu ya. Lalu change to improve, mengadakan perbaikan atau evaluasi mengenai desain ini. Jadi apakah pembelajaran itu sudah maksimal, bagaimana hasilnya kepada peserta didik, itu juga harus diadakan perbaikan. Lalu yang kedua ada model brick. Ini kalau kita lihat dari bagannya, dari peta konsepnya, model brick ini sedikit lebih rinci ya, dia lebih banyak bagian atau langkah-langkahnya. Nah, ini ada langkah-langkah pembelajaran dari model brick. Yang pertama ada penentuan tujuan, kedua perincian tujuan, ketiga rumusan tujuan, keempat analisis tujuan, kelima penyiapan evaluasi hasil belajar, ke-6 sequence dan jenjang belajar, 7 penentuan kegiatan belajar, 8 monitoring pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, 9 uji coba dan revisi, 10 evaluasi sumatif. Jadi pada langkah-langkah pembelajaran model brick ini lebih rinci ya, dia ada 10 langkah. Lalu untuk model CAM ini ada 8 langkah. Yang pertama adalah menentukan TIU atau TIO, yang kedua analisa karakteristik siswa, ketiga menentukan TIK, keempat menentukan materi atau bahan, 5 menentukan uji mula, 6 menentukan strategi belajar dan mengajar, 7 koordinasi sarana penunjang, yang ke-8 adalah evaluasi. Nah, ini adalah beberapa persamaan dan perbedaan model desain pembelajaran Bella-Benetti, Briggs, dan CAM. Untuk Bella-Benetti dan ketiganya ini mereka sama-sama merumuskan tujuan ya. Jadi yang pertama mereka sama-sama membentuk tujuan, merumuskan apa tujuan dari pembelajarannya. Tapi untuk perbedaan dari ketiga ini, kalau Bella-Benetti hanya dia merumuskan tujuan, Briggs dia lebih rinci ya, terperinci. Jadi dia ada menentukan perincian, rumusan, dan analisis dari tujuan itu. Sedangkan untuk CAM dia tujuan khusus pembelajaran. Lalu yang kedua ada pengembangan tes, masing-masing memiliki ya analisisnya. Untuk yang kedua mengembangkan tes, penyiapan evaluasi, dan analisis tugas. Lalu yang ketiga ada analisis kegiatan pembelajaran, sama-sama memiliki. Lalu untuk desain sistem instruksional, Bella-Benetti memiliki Briggs penentuan kegiatan belajar, monitoring pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Lalu untuk CAM ini dia lebih lebih rinci, yaitu ada masalah pembelajaran, sumber-sumber instrumen pembelajaran, penyampaian pembelajaran, strategi, dan urutan isi atau materinya.
Lalu untuk tes pada teori Brick dan Kem sama-sama memiliki evaluasi formatif dan sumatif, sedangkan untuk Bella Benetti tidak. Lalu untuk perbaikan, Bella Benetti melakukan perbaikan atau ada evaluasi, sedangkan Brick tidak ada perbaikan pada teori Brick, pada model Brick, maaf. Lalu untuk model Kem terdapat perbaikan, yaitu dengan perencanaan dan pengelolaan proyek jasa pendukung. Lalu untuk model Bella Benetti di atas itu tadi komponen langkah-langkahnya dia bersifat prosedural atau berurutan ya, sama dengan Brick, prosedural dan berurutan. Sedangkan untuk Kem tidak, karena Kem bentuknya melingkar jadi saling terhubung, tetapi dia bentuknya tidak berurutan atau prosedural. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena itu adalah keterbatasan saya. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.